Keluaran 14 ayat 30. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Terima kasih. Quran 14 ayat 30a. Demikianlah pada hari itu Tuhan telah menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Terima kasih. Keluaran 14 ayat 30a. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Terima kasih. Keluaran 14 ayat 30a. Demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Israel dari serangan orang Mesir. Terima kasih. Keluaran 14 ayat 30a. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Terima kasih. Keluaran 14 ayat 30. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Terima kasih. Keluaran 14 ayat 30a. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Terima kasih. Keluaran 14 ayat 30a. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Terima kasih. Keluaran 14 ayat 30a. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Terima kasih. Keluaran 14 ayat 30a. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Terima kasih. I got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I got the peace that passes understanding down in my heart. Puji Tuhan adik-adik yang manis, selamat pagi, selamat kita bertemu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan menaikkan ibadah sekolah minggu. Inci undang kita semua bangkit berdiri, walaupun di rumah kita berdiri. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk kita menyembah Tuhan dan kita memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, kita angkat pujian pembukaan yang berkata, Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus ku panggil,
Adik-adik di rumah, kita kunci tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami naikkan puji dan syukur banyak terima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau terlalu baik dan sangat baik di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu, bahkan guru-guru yang ada akan beribadah kepadamu, akan menaikkan puji-pujian kami, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah urapan Allah terjadi di dalam peribadatan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami akan mulaikan ibadah sekolah minggu kami hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan adik-adik, kita sudah buka ibadah kita dengan doa. Undang kita semua bangkit berdiri lagi, kita akan memuji-muji Tuhan, kita bersorak-sorak bagi Tuhan, kita angkat pujian yang berkata, di badai topan dunia. Haleluya, puji Tuhan adik-adik, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan kita lakukan pujian karya terbesar dalam hidup.
pagi anak-anak sekolah minggu GPDI Bethlehem Malalayang. Apa kabarmu hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, saya diberkati Tuhan. Nah, puji Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang manis. Tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah bersorak, bergirang, bertepuk tangan. Nah, saat ini kita akan siapkan hati kita, pikiran kita, telinga kita untuk menerima firman Tuhan. Mari anak-anak yang ada di rumah, guru-guru sekolah minggu, orang tua, kita satukan hati kita akan berdoa. Mari kita lipat tangan semua, ayo semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di sorga, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Engkau berkati firman-Mu, memberkati hamba-Mu, memberkati anak-anak, guru-guru, bahkan orang tua yang ada di rumah. Siapapun yang mendengar cerita firman ini diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, puji Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, ini saya yakin percaya semuanya dalam lindungan Tuhan, diberkati, sehat, kuat selalu. Dan sekalipun kita harus beribadah di tempat yang berbeda-beda, dibatasi oleh pandemi COVID-19, kita harus beribadah di rumah masing-masing. Tapi Miss percaya tidak mengurangi sukacita kita semua untuk beribadah dan mendengar firman Tuhan. Saat ini kita akan membaca firman Tuhan. Ayo semua anak-anak sekolah minggu yang punya Alkitab, angkat Alkitabnya. Dan kita akan membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal 16 ayatnya yang ke-32. Sekali lagi, Amsal 16 ayatnya yang ke-32. Dalam hitungan ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Haleluya. Kita sudah membaca firman Tuhan. Saat ini Miss mau menceritakan tentang seorang tokoh Alkitab yang sabar. Kesabarannya sangat teruji karena sekalipun dia dicobai dengan sangat luar biasa, tapi dia tetap sabar. Nah, dia seorang nabi yang sangat diberkati Tuhan. Dia seorang nabi yang saleh, dia seorang nabi yang jujur, dan dia juga seorang nabi yang takut akan Tuhan, juga takut dengan kejahatan. Takut dengan kejahatan berarti dia tidak mau dekat-dekat dengan kejahatan. Dia tidak mau melakukan kejahatan dan dia menjauhi kejahatan. Jadi kita yang di rumah, anak-anak sekolah minggu, guru-guru, orang tua, kita harus seperti seorang nabi ini. Kita takut akan Tuhan, saleh, jujur, dan menjauhi kejahatan. Nah, puji Tuhan, dia adalah seorang nabi diberkati Tuhan. Dia punya kekayaan yang sangat banyak. Dia punya harta yang melimpah. Dia punya anak-anak yang banyak diberkati Tuhan semuanya. Dia punya pekerja-pekerja yang banyak sekali. Nah, pada saat itu dia diberkati Tuhan dengan memiliki harta. Pada zamannya dia adalah orang yang paling kaya. Bayangkan, dia punya ternak yang sangat banyak. Ada yang 7.000, ada yang 5.000, ada yang 3.000. Pokoknya sangat banyak. Bahkan Miss pun mau menceritakan kekayaannya, mau perinci tidak bisa, karena di Alkitab mencatat dia adalah orang yang sangat kaya. Tapi pada satu ketika, saat Allah, karena dia setia, karena dia baik, dia saleh, dia jujur, Allah sangat mengasihi nabi ini. Allah punya milik kesayangan, Allah punya anak kesayangan. Dan pada satu ketika anak-anak Allah bersama Allah, dan ada juga iblis di sana. Dan iblis, pada saat itu Allah bertanya sama iblis, iblis, dari mana kamu? Kata iblis dengan sombongnya, kita baru selesai keliling-keliling di bumi, menjelajahi bumi. Baru Allah bertanya sama iblis. Allah bilang begini, Pak Iblis, terus di bumi ngana ada lian ndak satu anak yang sangat baik, sangat saleh, sangat jujur dan takut sekali sama Tuhan. Nah, iblis bilang,
Kenapa dia takut sama Tuhan? Karena dia diberkati oleh Tuhan, dia punya harta yang banyak, dia punya keluarga yang bahagia, dia punya anak yang banyak. Pokoknya dia diberkati Tuhan. Jadi ya dia takut sama Tuhan. Baru Tuhan bilang sama iblis, dia memang setia, dia memang adalah anak yang the best deh pokoknya. Nah, baru iblis bilang, coba Allah cabut semua yang dia miliki. Baru Allah pikir-pikir, coba karena mau uji ini kesetiaan dari ini Nabi Ayub, akhirnya Allah izinkan ini iblis mencobai Nabi Ayub ini dengan segala cara. Bagaimana ini iblis mau mencobai ini Nabi Ayub? Kalau Nabi Ayub ini, apakah Nabi Ayub ini akan tetap bertahan dengan kesalehannya, dengan kesetiaannya kepada Tuhan, atau dia akan jatuh? Ayub ini dia punya ternak yang banyak, dia punya anak yang banyak dan diberkati Tuhan. Dia punya, siapa yang tahu anak Ayub ada berapa? 10. Dia punya anak 10, 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Nah, karena Ayub diberkati Tuhan, bahkan anak-anaknya pun 10 ini sudah punya rumah sendiri. Bayangkan kekayaan Ayub. Dan pada saat itu Allah mengizinkan iblis mencobai Ayub lewat apa yang Ayub miliki, lewat kekayaan Ayub, lewat harta Ayub, lewat pekerja-pekerja Ayub, bahkan terlebih anak-anak Ayub. Bayangkan iblis mengambil satu persatu milik Ayub, mulai dari ternaknya, mulai dari segala kekayaan yang Ayub miliki. Bahkan yang paling menyedihkan sekali, Ayub harus kehilangan anak-anak yang dia kasihi. Setiap malam anak-anaknya berpesta pora, anak-anaknya bergantian buat pesta. Misalnya bergiliran, hari ini ke anak yang pertama, hari ini ke anak yang kedua, begitu selanjutnya. Dan setiap kali mereka selesai berpesta, Ayub selalu berdoa untuk anak-anaknya. Ayub adalah orang tua yang luar biasa, dia sangat baik. Bahkan Ayub sangat takut kalau dalam pesta-pesta pora ini anak-anaknya berbuat dosa, berbuat salah kepada Tuhan, sampai Ayub harus berdoa dan menguduskan anak-anaknya. Dan pada saat itu bisa kita bayangkan bersama, Miss saja membayangkan, kalau Miss punya anak yang sakit saja, Miss sangat takut. Apalagi Ayub harus kehilangan anak-anaknya. Dia harus kehilangan ke-10 anaknya ini dengan cara yang sangat tragis. Dan tidak sampai di situ saja, adik-adik sekolah minggu, Ayub bahkan harus kehilangan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ayub tidak punya apa-apa lagi. Dan yang sangat luar biasa, Ayub masih setia kepada Tuhan. Dia tidak berbuat salah, dia tidak mengutuki Tuhan, dia tidak menyalahkan Tuhan, dia tetap sabar sekali. Nah, pada saat itu Allah pun sangat bangga, Allah sangat senang. Allah bilang sama iblis, iblis, nah ini solia kita pe anak yang nama Ayub ini, luar biasa dia punya kesetiaan, luar biasa dia punya kesabaran. Bahkan dia kehilangan semuanya, dia kehilangan ternaknya yang banyak, peliharaannya, binatang-binatangnya, dia kehilangan harta bendanya, semua kekayaannya habis. Bahkan dia harus kehilangan anak-anak yang dia kasihi. Tapi coba Ngana lihat, dia tetap setia, dia tetap sabar, dan dia tetap saleh, dia tetap takut akan Tuhan. Nah, karena mendengar hal itu, iblis punya cara lain lagi. Dia bilang lagi sama Tuhan, dia bilang, itu karena Tuhan melindungi Ayub. Ayub masih dalam lindungan Tuhan, Tuhan masih menjaga Ayub, Tuhan masih memberkati Ayub. Coba saja kalau Tuhan berikan kesempatan sama iblis katanya untuk mengambil apa yang Ayub miliki. Sekarang yang Ayub miliki satu-satunya hanyalah tubuh Ayub. Ayub sudah tidak punya kekayaan, dia hanya memiliki tubuhnya sendiri. Bahkan pada saat itu orang-orang yang ada di sekitarnya tidak ada lagi, semuanya sudah pergi meninggalkan Ayub. Tersisalah Ayub dengan istrinya. Dan pada saat itu Allah mengizinkan iblis mencobai Ayub. Ayo cobalah Ayub, terserah mau buat apa, asal jangan cabut nyawa Ayub, asal Ayub jangan diambil,
alias tidak boleh mati ini Ayub, tetap harus hidup. Nah, iblis mengambil kesempatan ini. Oh, senang sekali iblis mau ganggu Pak ini Ayub. Akhirnya iblis menguji Ayub, mencobai Ayub dengan mengambil kesehatan Ayub di lewat tubuh Ayub. Nah, di tubuh Ayub ini tumbuh atau Ayub menderita satu penyakit yang sangat, apa ya, dia bilang kalau orang Manado, kalau di Alkitab bilang borok. Jadi borok ini adalah luka-luka seperti apa ya, dia bilang pokoknya sangat menjijikkan, karena kalau orang bilang ada nanaknya, baru itu meleleh itu daging, pokoknya sangat, baru dia punya bau, menurut Alkitab dia punya bau, sangat luar biasa. Pokoknya betapa penderitaan Ayub tidak bisa dibayangkan waktu itu. Orang saja nyamuk gigi ada berapa tapak, gatalnya minta ampun, apalagi Ayub ini seluruh badan, sampai Ayub ada dia garo-garo. Memang Ayub sangat tersiksa dengan apa yang dialami. Luka-luka di tubuhnya membuat Ayub ini sangat menderita, sangat tersiksa. Bahkan istri Ayub yang satu-satunya yang tertinggal milik Ayub, dia langsung segala macam dia mau bilang Pak Ayub, tentang Allah, tentang kesetiaan Ayub. Bahkan istrinya bukan menolong Ayub, bukan membantu Ayub, menguatkan Ayub, malah dia punya istri bilang, ini Ayub, ini apa yang anak alami, ngana masih mau setia Pak Tuhan, padahal Tuhan subiking begini pangana. Pokoknya segala macam yang Ayub punya istri buat, sampai mau bikin ini Ayub punya iman mau jatuh. Tapi puji Tuhan luar biasa, sekalipun istri Ayub, bahkan ada 3 orang teman Ayub yang mau menjatuhkan iman Ayub, tapi Ayub tidak terganggu dengan itu. Ayub masih tetap setia, tetap tidak menyakiti Tuhan, dan tetap saleh di hadapan Tuhan. Nah, bayangkan ya, Ayub punya semuanya. Ayub punya harta, kekayaan, ternak, binatang-binatang, anak-anak yang cantik, yang ganteng, yang diberkati Tuhan, rumah-rumahnya yang bagus. Orang paling kaya pada saat itu harus kehilangan semuanya, dan dia bahkan hanya memiliki pakaian di tubuhnya. Bahkan pada saat itu sampai Ayub pokoknya sampai orang Manado bilang suka ojo-ojo kasih yang Ayub di tanah pada saat itu, karena dia sangat tersiksa dengan apa yang dia alami. Tapi sangat luar biasa, sekalipun seperti itu Ayub alami, tapi kesabarannya sangat hebat, seperti seorang pahlawan katanya kalau sabar toh. Jadi Ayub sudah membuktikan kepada Tuhan, kepada iblis juga yang ingin menjatuhkan Ayub, yang ingin mengambil Ayub dari kesetiaannya kepada Tuhan. Ayub dapat membuktikan bahwa ini saya adalah milik Tuhan, saya tetap saleh, saya tetap setia, saya tetap takut sama Tuhan. Sekalipun sekarang Ayub tidak memiliki apa-apa, Ayub tidak punya harta, tidak punya keluarga, tidak punya anak-anak, tidak punya pekerja-pekerja. Ayub pada saat itu menjadi sangat susah, menjadi sangat miskin, menjadi sangat menderita. Tapi Ayub tidak melakukan kesalahan, dia tidak menyakiti Tuhan, dan dia tetap melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, pada saat itulah Tuhan Allah tambah mengasihi Ayub. Luar biasa Ayub. Semua yang iblis ambil dari Ayub, akhirnya Tuhan Allah kembalikan kepada Ayub, bahkan berlipat-lipat kali. Ayub bertambah kaya, kekayaan Ayub kembali, dia menjadi orang yang sangat kaya kembali, dia punya ternak kembali, dia punya pekerja yang sangat banyak lagi, dan dia diberikan kembali anak-anak yang sangat cantik, yang sangat ganteng, bahkan memiliki keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Nah, puji Tuhan, adik-adik sekolah minggu, mari kita belajar tentang Ayub, menjadi seperti Ayub yang tetap setia walaupun dalam kesulitan, walaupun dalam ujian, dan sekalipun dalam keadaan yang tidak baik, dalam keadaan susah, Ayub tetap setia kepada Tuhan. Jadi anak-anak sekolah minggu, guru-guru, orang tua di rumah, walaupun saat ini kita menghadapi kesulitan lewat pandemi COVID-19, mari itu kita belajar kepada Ayub, kita tetap setia kepada Tuhan, kita tetap saleh, kita tetap melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan.
tetap takut untuk dekat dengan kejahatan. Jadi menjauhi kejahatan. Jangan sampai di masa-masa pandemi ini kita melakukan dosa, kita menyakiti hati orang lain, kita menyakiti hati Tuhan, bahkan kita harus melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Minggu supaya kita lebih jelas tentang cerita Ayub. Kenapa Miss harus mempersingkat ini, karena ini kita hanya beribadah lewat online. Jadi Miss mau anak-anak sekolah minggu di rumah membaca cerita firman Tuhan tentang Ayub yang terdapat di dalam Ayub 1 dan Ayub 1 ayat 1 sampai seterusnya. Di sana ada tentang kesalehan Ayub yang dicoba, bahkan keluh kesah Ayub, teman-temannya menegur Ayub, dan seterusnya sampai Ayub dipulihkan kembali. Jadi anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, orang tua, walaupun dalam keadaan sesulit apapun, mari kita tetap belajar untuk mengasihi Tuhan, untuk tetap saleh, tetap setia, dan sabar sesabar-sabarnya menghadapi ujian apapun. Anak-anak sekolah minggu menghadapi masa-masa sulit seperti ini, belajar lewat online, harus sabar di rumah. Jangan mama suruh belajar, enggak maunya main game terus. Jadi harus melakukan apa yang diperintahkan orang tua, karena itu adalah satu kebaikan untuk anak-anak sekolah minggu. Jadi sekalipun kita diuji, mungkin punya teman, punya adik-adik yang nakal atau aktif terus, nyanda, kita harus sabar seperti Ayub, harus melakukan yang baik, harus menjauhi hal-hal yang tidak berkenan atau kejahatan. Jadi guru-guru sekolah minggu, orang tua juga, kita semua, Miss juga, mari orang semua sama-sama belajar sabar seperti seorang Ayub, karena kesabaran itu melebihi seorang pahlawan. Jadi dalam situasi pandemi COVID-19, mungkin saat ini orang-orang tua mengalami kesulitan, tetaplah sabar menghadapi anak-anak di rumah, sabar menjadi guru pengganti di rumah, sabar mencari nafkah, mungkin sabar menghadapi segala situasi yang ada di sekeliling kita, menghadapi ujian yang ada di sekeliling kita. Mari kita semua sabar. Jadi anak-anak sekolah minggu, kalau ada orang tua yang mulai tidak sabar, kasih ingat ini Ayub. Mak, sabar seperti Ayub. Pak, sabar seperti Ayub. Kakak, sabar seperti Ayub. Nah, puji Tuhan, amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jadi anak-anak, tolong baca cerita Alkitab tentang Ayub ini dan renungkanlah firman Tuhan ini setiap waktu. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, mari kita mau berdoa untuk firman Tuhan ini, biar firman Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu, guru-guru, orang tua, juga memberkati Miss pribadi. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak, Engkau baik bagi kami. Engkau memberkati firman-Mu hari ini. Kiranya firman Tuhan ini tidak hanya kami dengar begitu saja, tapi ini firman Tuhan ini boleh berkenan dalam kehidupan kami, anak-anak sekolah minggu, guru-guru, orang tua. Dan firman Tuhan ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh menjadi orang yang sabar, kami boleh menjadi orang yang saleh, yang setia, yang jujur dan takut akan Tuhan. Dan kami akan berusaha untuk menjauhi kejahatan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak sekolah minggu di rumah, guru-guru, orang tua, bahkan kami semua diberkati oleh Tuhan. Berkati anak-anak sekolah minggu GPDI Bethlehem Malalayang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Minggu kita sudah dengar firman Tuhan, sekalipun singkat. Nah, kita pasti diberkati oleh Tuhan dengan firman Tuhan ini. Nah, di akhir firman Tuhan ini ada ayat hafalan untuk anak-anak sekolah minggu yang manis-manis di rumah. Siapa yang masih ingat ayat pembacaan awal kita tadi? Nah, itu ayat hafalannya dalam Amsal 16 ayatnya yang ke-32. Sekali lagi, Amsal 16 ayatnya yang ke-32. Adik-adik baca di rumah dan hafal di rumah ya. Tolong baca satu kali lagi. Amsal 16 ayatnya yang ke-32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan,
Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dadah, shalom. Puji Tuhan adik-adik, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita akan siapkan persembahan kita. Kita angkat pujian yang berkata, I love you Jesus. Puji Tuhan adik-adik, tadi kita sudah memberikan persembahan. Sekarang tiba saatnya kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Mari serundang semua bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, Hatiku Percaya. Adik-adik, kunci tangan, kita akan berdoa tutup. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sempurna di dalam kehidupan kami, anak-anak sekolah minggu GPDI Bethlehem Malayang 1. Sampai pada saat ini Engkau masih menjaga kami, masih melindungi kami. Ya Tuhan, tadi kami sudah memuji memuliakan akan nama-Mu. Tadi kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang sudah kami dengar, yang disampaikan oleh Miss dan Sir, bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami akan menutup ibadah sekolah minggu kami di pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.
Hai adik di rumah, ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Happy Sunday.